Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Mungkin kalau Ustaz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya, karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Nggak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa teriak-teriak? Harus ditumbang. Jadi Kalian mau bilang saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Baharbin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak pernah ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nah, itu dia tadi ya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Bahar bin Smith kepada Kang Deddy Mulyadi ketika saat itu Bahar bin Smith sedang berceramah di Kabupaten Purwakarta ya. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja tidak mendasar dan juga tidak ada buktinya jika memang Kang Deddy Mulyadi sewaktu menjabat sebagai bupati ia membuat berhala. Dan juga tidak ada buktinya pada saat menjadi bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi menyuruh rakyatnya untuk menyembah patung. Jadi ini tentu saja hanya sebagai fitnahan saja ya. Yang dilakukan oleh Bahar bin Smith kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi kan yang ini katanya Habib Bahar. Kenapa kok Habib kayak begini? Gimana ya ucapannya itu kayak macam terjerit-jerit macam tu, dan tu tidak memperlihatkan seorang ilmuwan yang berilmu agama yang tinggi, tapi di sebaliknya. Kita teruskan. Nah, lalu apa sih alasannya ya? Siapa sih Bahar bin Smith yang bayar ini? Nah, ini Kang Deddy Mulyadi ketika diwawancari oleh Irfan Hakim pun membocorkan alasan kenapa para Habib-Habib ini, khususnya Bahar bin Smith dan juga Rizik Syihab ini, menyerang habis-habisan Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya. Mengenai Kang Deddy katanya, maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Oh iya. Ya, saya orang Jawa Barat. Benar. Iya, itu katanya Kang Deddy menciptakan tanda kutip berhala-berhala. Oh, iya. Kalau urusan buat patung, perasaan lebih dulu Bung Karno udah di Jakarta. Di Jakarta patungnya gede-gede. Nah, sebenarnya gini loh. Tujuannya apa, Kang? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu, kenapa? Ya kan, nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong, hormat pada guru, sampai gurunya mencelakakan dia masih diikutin, dia harus masuk hutan. Iya. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Mungkin patung disembah. Iya. Sampai ada yang jadi kalau gini, kalau ada orang yang beranggapan bahwa kalau pasang patung takut disembah, orang itu menganggap bodoh. Menganggap orang lain bodoh. Orang Sunda. Sampai ada yang menyangsikan, maaf sekali, tentang keislaman Kang Deddy. Ya, bagi saya sih nggak apa-apa. Persoalan keislaman kan tidak mesti harus meyakinkan pada orang lain. Persoalan keislaman itu kan persoalan kita dengan Allah. Ngapain kita harus mau diyakini keislaman kita pada orang lain kalau Allah sama kita meragukan? Menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Hati-hati jatuh. Cuekin aja. Mereka itu juga cuekin politik aja. Maksudnya? Dia politik. Macam biarkan aja, maksudnya kan? politik.
Jadi kepentingan politik juga. Maksudnya kita bahas agak serius nih, nggak apa-apa lah. Ya, serius. Jadi karena isu itu tuh tiba-tiba mencuat ketika politik sedang panas. Iya, buktinya setelah selesai pilgub nggak ada lagi tuh yang ngomongin itu. Hari ini nggak ada ngomong Deddy Mulyadi musyrik kafir lagi, nggak ada. Iya. Ya, kan Berarti politik bisa aja. dianggap ada yang menggoreng. Ya iyalah. Kita kan tahu tukang gorengan itu siapa. Apalagi kalau pakai Tukang plastik, gorengan. Jadi kita jadi Yang goreng cerita lah, Apa sih betul. bedanya dengan Kang Irfan? Kan pasti juga ada aneh-aneh gitu. Iya. TV biarin aja. Dan hater itu perlu loh. buat apa? Ya perlu dong, kalau saya nggak diurusin urusan itu jarang ngeberitain saya juga, orang nggak kenal saya juga. Iya. Saya ucapin terima kasih sama yang mengkritik saya dan menuduh saya dengan berbagai hal. Ini Nah, Sobat Generasi, kita bisa mendengar langsung ya dan juga melihat alasan mengapa ya para Habib-Habib ini menyerang Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika pilkada saja. Buktinya saat ini sedang tidak ada pilkada nih, masa tenang seperti ini. Gak ada tuh ya. Para Habib-Habib seperti Bahar bin Smith ataupun Rizik Syihab ini menyentil ataupun menyenggol Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Ini aman-aman saja. Berarti kan sekarang sudah jelas ketahuan. Jadi bukan semata-mata untuk menyiarkan kebenaran, bukan menyiarkan agama ya. Jadi semata-mata untuk bayaran. Nah, di pilkada kemarin 2024 itu Kang Deddy Mulyadi berhadapan dengan 3 paslon ya, ada JC, Gita dan juga Ahmad Saiku. Nah, para Habib ini diketahui dia mendukung salah satu paslon yaitu Ahmad Saiku ya dari partai PKS kalau nggak salah ya. Nah, jadi para Habib ini sengaja menggoreng kembali ataupun memframing ataupun membahkan memfitnah Kang Deddy Mulyadi dengan isu agama, dengan tuduhan-tuduhan musyrik lah, penyembah berhala lah, kafir lah, pembuat patung lah. Nah, jadi supaya nama ataupun ekstabilitas Kang Deddy Mulyadi yang saat itu mencalonkan Gubernur Jawa Barat turun, supaya warga Jawa Barat tidak ada yang memilih Kang Deddy Mulyadi kan. Tapi kayaknya tidak berlaku ya. Buktinya 60% lebih ya, 62% kalau nggak salah rakyat Jawa Barat memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Berarti cara-cara seperti itu tidak laku lagi, bos. Rakyat Jawa Barat sekarang sudah pintar-pintar ya. Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Pandai. Karena kan tidak mendasar juga apa yang dilontarkan oleh Bahar bin Smith ini, yang dituduhkan oleh Bahar bin Smith ini kepada KDM, Kang Deddy Mulyadi. Apa, rakyatnya sudah pintar-pintar lah sekarang ya. Jadi intinya untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi di isu-isu agama ini sudah tidak berlaku lagi. Coba cari yang lain dong. Cari cara yang lain. Supaya Kang Deddy Mulyadi ini namanya jelek ya, cari cara yang lain ya, karena untuk cara isu agama ini tidak mempan ya. Nah tu tadi sebenarnya ramai yang menghujat tentang kepimpinan Kang Deddy Mulyadi. Itu kita dapat tahu dengan jelas. Kali ini kita tengok Habib Bahar Smith katanya yang mengatakan Purwakarta itu kota kemusyrikan, Jawa Barat itu musyrik dan sebagainya. Kang Deddy ini tidak mempraktiskan Islam yang betul dan sebagainya. Pelbagai isu yang dibangkitkan tentang keislaman Kang Deddy. Tapi kita perlu ingat kalau Indonesia itu sudah dikatakan sebagai sebuah negara yang menghormati kepelbagaian agama dan sebagainya. Indonesia itu diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi kelestarian budaya, adat, agama itu sudah sebati dalam masyarakat Indonesia dan kita melihat bagaimana memang ada sentimen-sentimen untuk menjatuhkan Kang Deddy dengan mempersoalkan tentang praktis keislaman dan sebagainya. Itu seperti yang Kang Deddy jawab tadi, itulah permulaan tentang Indonesia, ialah dia berpaksi kepada Bhinneka Tunggal Ika, pelbagai agama, pelbagai budaya, dan menghargai setiapnya. Dan itu yang dilakukan oleh Kang Deddy, menghargai semua budaya dengan tidak agama Islam itu tetap agama yang dianuti pastinya, tapi dia mengangkat estetika budaya seperti mana yang Ais kata tadi, kepelbagaian masyarakat Indonesia, kepahaman mereka itu tidak seperti Malaysia. Malaysia memang telah mengatakan bahawa memang Islam itu agama rasmi negara dan ada protokol-protokol yang perlu diikuti, dan di Indonesia tidak begitu. Jangan dipolitikkan. Seperti katakan tadi, dipolitikkan
perkara tersebut agar membuatkan rasa masyarakat untuk rasa marah dan sebagainya. Tapi di akhirnya masyarakat itu sudah tahu untuk menilai yang mana baik dan yang mana tidak, yang mana pemimpin yang benar, pemimpin yang harus di follow dan tidak, begitu. Itu pandangan peribadi As lah, melihat kepada landscape politik Indonesia, melihat kepada kebudayaan Indonesia dan sebagainya. Nah, itu masuk akal kalau apa yang dikatakan oleh Kang Dedi. Dan seperti Kang Dedi kata tadi, takkanlah orang Islam nak sembah berhala, macam tu. Itu signifikannya apa yang dikatakan oleh Kang Dedi bagi melawan kembali argumen Habib Bahar. Tapi selepas daripada selepas daripada pilihan raya sebagainya, dan argumen isu itu seperti senyap. Macam tu. Itu serangan politik lah, untuk strategi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak bertanding, pastinya mau menang kan. Dan itu yang berlaku. Itu pendapat peribadi As. Kalau kalian gimana pandangan tentang isu adu argument antara Kang Dedi dengan Habib Bahar Smith ni, titip komen di bawah, tinggalkan komen di bawah supaya As juga tahu pandangan kalian teman-teman warga Indonesia. Okey, sampai ketemu lagi insya-Allah di lain video. Terima kasih yang telah mendukung As dari channel lama sampai channel sekarang. Yang belum bergabung, jangan lupa untuk bantu subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Ketemu lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.